Halo netizen, ini adalah Neta V. Nah, ini merupakan produk pertama dari Neta Auto Indonesia yang merupakan sebuah brand mobil listrik baru asal Cina yang baru saja soft launching di Gias 2023 kemarin, dan sekarang di bulan November ini sudah resmi menjual produknya, yaitu si Neta V ini. Dan bisa dilihat ya, di sini ada banyak warna dari Neta V yang bisa kalian pilih, dan untuk harga on the roadnya itu di 379 juta rupiah, dan sekarang sudah mulai dijual juga di seluruh Indonesia. Dan ini juga pas banget nih gua review ini lagi di acara peresmian dealer pertamanya di Kelapa Gading. Nah, kebetulan juga kita udah pernah minjem untuk road test di channelnya Kendara. Nanti kalau misalnya videonya udah tayang, nanti akan ada link videonya di bagian deskripsi di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Nah, kuncinya seperti ini ya. Jadi kuncinya itu unik, nggak berbentuk key fob pada umumnya, dan dia juga berfungsi sebagai fidget spinner. Jadi lucu banget ya kuncinya, bisa dijadiin mainan gitu. Dan ada 3 tombol, lock, unlock, dan buka bagasi. Tapi dia juga ada fitur smart entry-nya. Cukup klik tombol yang ada di handle depan ini untuk membuka, dan untuk kunci tinggal klik lagi sampai ada bunyi klakson seperti itu. Oke, kita masuk. Nah, kalau misalnya kita udah nyalain mobilnya dan kita udah unlock gitu ya maksudnya, dan kita injek rem, dia langsung nyala mobilnya. Jadi nggak perlu pakai start stop button atau apapun itu ya. Jadi mirip seperti Wuling REV juga, atau beberapa model Tesla yang kita udah ngantongin kunci, udah langsung nyala semua mobilnya, kita bisa langsung bawa jalan gitu ya. Dan interiornya ini juga memang sedikit apa ya, memimik interior Tesla yang minim tombol, semuanya serba di layar tengah. Dan untuk joknya dia sudah dilapis kulit dengan pengaturan yang basic sih sebetulnya, cuman recline dan sliding aja, nggak banyak. Dan kita masuk aja. Udah, nih kalau misalnya udah masuk, kita injek rem, udah, ini udah nyala gitu ya. Jadi semudah itu. Oke, sekarang kita tutup aja. Nah, seperti ini interior dari Neta V yang sekarang sudah resmi dijual di Indonesia. Dan ini kita atur dulu ventilasi AC-nya biar nggak terlalu ke muka. Nah, untuk setirnya seperti ini bentuknya. Jadi dia flat top dan flat bottom, sudah dilapis kulit, tapi pengaturannya fix, nggak bisa diatur tilt apalagi teleskopik. Jadi udah begini doang. Di tombolnya ini ada tombol untuk pengaturan cruise control, itu untuk ngatur speednya. Di sebelah kanan ada tombol untuk ngatur ini ya, kita nyalain lampu senja biar lampu tombolnya nyala. Ini tombol buat ke home atau telepon. Dan untuk ganti track atau volumenya itu di sini. Untuk diklik itu dia mute ya. Di belakangnya ada tuas untuk gear shifter juga, jadi tinggal injek rem, dorong ke bawah untuk masuk ke drive. Nanti auto parking brake-nya juga lepas. Setengah ke atas untuk netral, injek lebih dalam lagi dan dorong ke atas itu untuk masuk ke reverse. Nah, nanti ada tampilan kamera mundur dan sensor parkirnya juga. Untuk P tinggal pencet tombol P di ujungnya dan parking brake-nya akan langsung auto engage, jadi nggak perlu nyalain parking brake terpisah. Nah, di belakang setir sebelah kiri ini juga ada tuas untuk lampu sein kiri dan kanan, serta high beam. Dan wipernya ada di bagian sini, ada mist, off, intermittent, dan washernya itu di ujung. Jadi kayak tuas Mercedes-Benz ya kalau diperhatiin. Nah, di balik setir ini juga nggak ada speedometer, karena speedometer itu ada di atas. Adanya nih ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Nah, instrument cluster seperti ini. Jadi kalau diperhatiin dia simple ya. Ini 12 inci tapi dia pipih, dan dia tuh aslinya layar dot matrix ya. Di sebelah kiri tuh ada gear indicator, terus berapa ampere yang sedang dikeluarkan dari baterainya, ada temperatur udara luar, jam digital, ada speedometer digital di tengah. Di sebelah kanan ada sisa jarak tempuh, trip meter, odometer, dan sisa level baterai. Sekarang lagi 86%. Lanjut ke sebelah kanan. Dan di sebelah kanan dashboard sini gak ada tombol ya, cuman ada card holder dan trim-trim silver yang nyambung dari dashboard tengah. Dan ada tuas untuk membuka kap depan. Untuk pedal akselerator dan remnya juga masih model gantung, dan ada footrest juga yang besar di
kaki kiri. Untuk di bagian door trim, di sini plastik keras hampir semuanya, tapi di bagian panel empuk di sini empuk dan sudah dilapis kulit yang ada jahitan putihnya. Nah, untuk power window-nya ini juga nyala semua, bagus dan kelihatan kayak power window-nya Porsche ya. Ini di sini untuk ngatur kaca spion kiri kanan, tapi nggak bisa dilipat secara elektrik, dan semua jendela itu auto down, tapi nggak ada yang auto up. Jadi kalau nutup itu harus ditahan semua, dan pastinya nggak ada anti pinch ya. Central lock-nya di belakang. Di bawah ada door pocket serta cup holder, ada speaker juga, ada tweeter di bagian sini, dan untuk sun visor pengemudinya juga ada cermin, dan ini tuh lebar banget ya, salah satu yang paling lebar yang pernah gue lihat. Dan spion tengahnya ini juga manual dimming, dan modelnya itu dia frameless, jadi enak dilihatnya. Serta di bagian sini ada satu buah USB untuk misalnya kita mau nyalain dashcam gitu ya, jadi nggak perlu narik kabel sampai ke bawah. Ada lampu baca juga di sini yang disentuh aja kayak lampu baca di model-model Jaguar gitu. Dan kalau dia lagi dimatiin, dia tuh ada ambient light ketika kita nyalain lampu mobilnya. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan card holdernya sebelah kiri malah ya. Nah, lanjut ke bagian tengah. Jadi di sini tuh ada layar infotainment 14,6 inci yang besar banget ya. Dia modelnya vertikal juga, dan ini udah fix, nggak bisa diputer jadi landscape gitu ya. Dia layoutnya potret seperti ini, dan kita bisa ngatur AC di sini, paling panas 30 derajat, paling dingin 18 derajat, fan speednya di sini. Terus zona AC juga dari sini ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Ada defogger depan dan belakang, dan ini untuk nyalain heaternya ya. Kedengeran ya bunyi relaynya, dan ada sirkulasi udara. Oke, untuk di sini juga ada tampilan untuk ngatur lampu ya. Jadi untuk lampu utamanya itu ngaturnya dari sini. Tapi walaupun kesannya ribet ya, seenggaknya dia ada mode auto. Jadi kita tinggal set di auto aja, nanti ya kalau kita nyetir di malam hari dia akan nyala sendiri. Kalau misalnya mau nyalain terus juga bisa pencet dari sini. Lampu senja, lampu utama, dan ada rear fog lamp juga. Nah, untuk di bagian headlamp leveling juga diaturnya dari sini ya, bukan dari switch yang ada di dashboard gitu. Terus di bawahnya ada tombol untuk power off, yaitu matiin mobilnya, dan ada buat buka bagasi, serta untuk ngatur regenerative brakingnya, light, medium, atau high. Sisanya itu ada di menu-menu yang di atas kayak phone, musik, vehicle setting, interconnection, dan ini juga bisa Miracast ya, atau mirroring gitu dengan Android, tinggal install aplikasi. Nah, di tampilan vehicle ini ada 3 sub menu lagi ya. Yang pertama itu tampilan charge, jadi ini kayak tampilan baterainya tinggal berapa, ada charging schedule, external power supply. Nah, dia juga bisa V2L ya, atau vehicle to load, jadi dia punya adaptor khusus yang bisa kita colokin ke port chargernya dia, dan kita bisa memakai daya baterai mobil ini untuk mentenagai electrical appliances kayak ya coffee maker atau perangkat elektronik lainnya gitu ya, sampai 3,3 kW. Dan di bagian vehicle ini kayak buat ngatur MID-nya di sini. Jadi MID yang di sana tuh berapa voltnya, berapa konsumsi listrik rata-rata, konsumsi listrik instan, berapa RPM motor listriknya, dan berapa ampere yang dikeluarkan itu bisa diatur. Terus ada auto door lock, driving mode setting, jadi dia punya 2 mode berkendara, ada normal, ada athletic. Ada delay turn off light after locking, jadi ada welcome home light-nya, headlamp leveling tadi juga ada di sini, ada speed limit reminder, vehicle start mode. Jadi ada yang unik ya. Jadi vehicle start mode ini berfungsi ketika kita mau nyalain mobil. Jadi kalau normal ya gini, kita tinggal injek rem, dia bisa langsung nyala. Tapi kalau di beginner, dia harus pakai seat belt dulu untuk menyalakan mobil. Jadi kita pakai seat belt, injek rem, baru mobilnya mau nyala. Dan kalau static, dia tuh kayak sekarang gitu ya, mode nyala sekarang tapi cannot drive. Jadi shifternya ini akan mati. Jadi lebih aman kalau misalnya kita mau ninggalin anak kecil di dalam sini. Ada tow mode juga, dan ada one pedal driving. Jadi kalau kita mau lepas pedal akseleratornya, si motor listriknya akan menjadi generator untuk menambah daya baterai. Ada stability control juga, serta hill descent control. Di bagian data ini untuk kayak status air filternya doang. Jadi
filter AC dari mobil ini udah N95 class, jadi dia bisa menyaring serbuk sari, debu, benzin, amoniak, PM2,5, virus dan bakteri di udara luar ya. Untuk di bagian setting ini kayak setting default ya, kayak buat Bluetooth, dan layar dari infotainmentnya ini bahasa juga bisa diganti dari Inggris, Cina, dan Thailand, serta setting untuk sistemnya. Ya, kurang lebih gitu aja untuk di bagian tampilan si Neta V ini. Dan ada juga satu fitur yang gue suka, yaitu Clean Display Mode. Jadi di sini ada satu buah tombol, satu doang, ya fungsinya untuk ini. Kalau misalnya layar ini kan kotor gitu ya, ini bisa dilihat ya, di sini banyak bercak sidik jari, tinggal matiin ini aja, nanti layarnya bisa kita lap dulu sebelum kita berkendara. Jadi bisa lebih apik juga ya kelihatannya. Lanjut lagi ke bagian bawah sini, ada tempat penyimpanan yang dalam banget. Di bawahnya ada tombol lampu hazard yang berkedip juga. Ada power outlet 12 volt dengan satu buah USB power outlet di bagian sini. Ada tempat penyimpanan terbuka, dan untuk center konsolnya ini juga ada 2 buah cup holder. Ada tempat ngaruh handphone yang ini ada kayak grip karetnya gitu. Dan di bagian dalam center konsol ini juga lumayan oke tempat penyimpanannya. Di sini juga soft touch, dan kalau kita lihat ke bawah sini ada tempat penyimpanan terbuka yang buat bisa nyimpan seperti ini. Dan untuk glove boxnya dia soft opening, lumayan lega, dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Neta V 2023 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Neta V 2023 ini. Nah, untuk di belakang ini memang bukan poin plusnya dari Neta ya, karena ini sempit sekali. Jadi ini adalah posisi pengendara gue, tinggi gue 170 cm, dan bisa dilihat ya ini udah mentok banget. Tapi kalau ngangkang sih masih aman, cuman emang untuk anak kecil sih ini masih aman banget, tapi untuk orang dewasa ya kurang lega ya. Dan untuk headroom kita lihat ya, di sini mohon maaf kalau gelap, tapi bisa dilihat di sini masih ada 4 jari. Jadi sebetulnya aman, tapi karena legroomnya sempit jadi kurang cocok untuk orang dewasa. Lanjut lagi di bagian belakang sini juga lumayan banyak amenities-nya. Ada seatback pocket di kiri kanan, ada tempat penyimpanan, serta ada satu buah USB power outlet lagi untuk penumpang belakang. Terus untuk di bagian jok, dia juga sama nih, sudah dilapis kulit seperti di jok depan. Sudah ada 2 input ISOFIX untuk kursi bayi, dan semua seat belt itu 3 titik. Jadi sebetulnya kalau ada anak kecil di sini ya, muat bertiga tuh bisa. Cuma sayangnya di tengah nggak ada headrest aja, ada di sebelah kiri dan kanan aja. Dan untuk di bagian door trim sama seperti di depan, dia plastiknya itu cuma di sini doang, tapi ada panel empuknya dikit. Power window juga auto down tapi belum auto up, dan nggak ada cup holder dari pintu, tapi cuma ada speaker aja. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari Neta V ini. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke kap depannya dari Neta V ini. Jadi karena dia full EV ya, atau battery electric vehicle, di depan sini nggak ada mesin pembakaran dalam, tapi di sini cuman buat lubang akses aja sih untuk air wiper, dan ini untuk terminal aki 12 voltnya. Sisanya ditutupin untuk teknisi Neta, biar mereka yang ngurusin gitu ya, karena di balik sini tuh ada motor listrik dan modul-modul gitu ya. Untuk baterai dari mobil ini tuh dia 40 kWh sekitar segituan, dan dia mengirim tenaga listrik itu ke motor listrik yang ada di roda depan bertenaga 90 PS dan torsi sekitar 150 Nm. Dan gue udah coba juga waktu pinjam untuk kendara, ya emang sih bisa sampai range segitu, tapi emang mepet banget. Jadi untuk range mungkin 380 km itu udah lebih dari cukup ya untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan emang sih kalau dari ditutupin cover plastik seperti ini jadi lebih rapi, dan ada logo Netanya juga di bagian sini. Oke, ya kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Neta V ini memang unik juga ya. Jadi beda banget sama mobil-mobil listrik
yang di bawah 500 jutaan yang biasa ada di jalanan Indonesia gitu ya. Jadi bisa dibilang Netavi ini adalah chapter baru di dunia EV Indonesia, karena selama ini untuk mobil EV yang harganya masih di bawah 500 atau 400 juta baru ada Wuling Air EV, atau yang baru-baru ini juga ada DFSK Series E1. Tapi sekarang sudah ada Netavi ini, dan selain ini juga ada Citroen E-C3 ya, yang launching itu bareng-bareng di Gias 2023. Tapi menurut gue sendiri, si Netavi ini adalah mobil listrik murah yang paling proper yang bisa kalian beli saat ini ya, karena ya tadi dia punya bagasi besar, dia punya 4 pintu, jadi bisa ngangkut keluarga. Beda sama Wuling Air EV yang cuma 2 pintu dan jok belakangnya juga agak mepet, dan enaknya dia punya DC charging, jadi masih bisa dibawa keluar kota dengan baterai yang lebih besar juga dibandingin Air EV gitu ya. Makanya kemarin waktu bawa 6 hari sama mobil ini tuh bawaannya tenang gitu, nggak perlu khawatir harus sering-sering ngecas. Dan untuk tampilan eksterior ini juga unik ya, jadi depannya tuh nggak ada grillnya, ya wajar karena dia full EV, jadi grillnya tuh cuma di bagian bawah aja, lebih tepatnya air dam ya, untuk pendinginan baterai sama kebutuhan AC, dan ada logo Neta di bagian kap depannya. Untuk headlampnya juga unik, jadi dia tuh kayak ada apa ya, sirip-siripnya gitu, walaupun proyektornya dia masih bohlam, tapi sisanya kayak DRL dan lampu sen itu sudah LED. Dan enaknya juga tadi ada headlamp leveling ya, jadi kalau kita ngangkut orang dan barang, kita bisa ngatur sorot lampunya biar nggak terlalu nyilauin kendaraan dari arah berlawanan. Lanjut ke samping, ini juga velgnya besar loh, dia velgnya 16 inci, warna gunmetal seperti ini dengan ban yang berukuran, di sini ukurannya 185/55 R16. Untuk rem juga sudah disc brake depan belakang dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Untuk di bagian fender ini juga ada lampu sennya, jadi bukan di bagian spion. Dan uniknya juga ya, kalau di Netavi Spec Indonesia dia tuh ada 2 charging port, tapi yang sebelah kanan itu fix ya, nggak bisa dibuka. Yang bisa tuh cuma di sebelah kiri aja, karena kalau di Cina sana, di rumah dari Neta ini, yang sebelah kanan itu untuk DC charging, yang sebelah kiri untuk AC charging, jadi beda port gitu ya. Sedangkan untuk versi Indonesia, charging portnya itu menggunakan Type 2 dan CCS combo, nanti kita lihat ya. Nah, untuk di bagian samping juga dia model atapnya tuh floating roof ya, jadi pilar A-nya nyambung sampai ke belakang, dan pilar D paling belakang itu dibikin floating biar kesannya lebih modern dan lebih kekinian. Cuma memang kalau dari frontal samping gini ya, kayak kurang proporsional gitu. Tapi ya selera sih, kalau menurut gue sih emang bentuknya kayak tapir sih, lucu, atau artefak gitu. Unik sih. Tapi nah, bagian belakangnya juga kayak sayu gitu ya. Kalau dari samping nih bisa dilihat yang lain itu juga seperti itu. Dan kacanya sayang banget ya, nggak ada wiper belakang, cuma ada defogger aja. Tapi mudah-mudahan di versi selanjutnya bisa kali ya dikasih wiper belakang. Di sini juga ada high mount stop lamp, ada logo Neta di bagian sini, dan ada emblem V di bagian bawahnya. Untuk lampu belakangnya, untuk lampu rem dan lampu sen ya, dia full LED. Untuk di bumper bawah dia ada rear fog lamp, dan di sebelah kirinya ada lampu mundur. Untuk sensor parkir dia 2 titik, dan ada kamera mundur di bagian plat nomor situ. Dan untuk bagasinya dia switchnya elektrik. Nah, seperti ini kalau lagi dibuka, bagasi juga jauh lebih lega dibandingin Wuling Air EV ya, kalau kita lihat, karena emang mobilnya lebih besar. Dan di bagian bawahnya juga ada tempat untuk storage kail derek, terus ada segitiga pengaman dan tire repair kit. Jadi emang nggak dapat ban serep sih. Nah, enaknya juga ada lampu bagasi yang terang. Jok belakangnya juga bisa dilipat, tapi sayangnya dia full fold, belum bisa dilipat separuh-separuh. Tapi ya udahlah, seenggaknya masih ada apa ya, kemungkinan untuk kita ngelipat jok bagasi belakangnya. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah kiri sini ya, untuk lihat charging portnya. Jadi kalau versi Indonesia itu dia menggunakan charging port AC dan DC model CCS combo, jadi beda sama yang ada di Cina. Dan untuk waktu pengecasannya juga, kalau misalnya udah pakai yang DC, ini akan jauh lebih cepat dibandingin
EV ya, yang cuma AC charger doang bisanya. Kalau di sini kan dia bisa DC, jadi kemarin tuh gue ngecas dari 30% ke 100% tuh cuma sejam lebih dikit. Jadi benar-benar cepat, nggak perlu khawatir kita akan kehabisan baterai di tengah jalan. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Neta V 2023 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata setelah menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk review lengkapnya di channelnya Kendara, kalau misalnya videonya udah tayang, akan ada linknya di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ogel.